ada, kemudian oleh pemerintah dijadikan objek wisata. Waktu saya mengunjungi sana, itu yang menarik, ada salah satu bangunan atau salah satu rumah itu tertuliskan plumbers. Plumbers ini artinya apa? Artinya orang yang mempunyai keahlian di bidang plumbing atau perpipaan. Ya. Jadi saat itu profesi ini adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk penyediaan air, ya, untuk penataan air limbah atau air buangan, ya, ini butuh perpipaan. Sehingga profesi plumber ini sangat menarik. Ya. Nanti Anda juga kalau ingin jadi seorang plumbers, Anda bisa menekuni mata kuliah ini, nanti ambil pelatihan-pelatihan, ambil sertifikat-sertifikat, dan gajinya luar biasa. Nah, ini ada informasi, ya, ini saya ambil dari internet, berapa sih gajinya plumbers. Ya. Ini saya ambil di internet, ya di Amerika kalau salah. Gajinya rata-rata itu $51.000. Ada kalikan 15.000 berapa? Per tahun, ya. Berapa, Dek? Hitung, Dek. Yang sudah hitung belum? Bisa ikut ngitung, Dek, Pak. 65 juta, Pak. Oke. Kalau taruhlah minimal 30.000 misalkan, ya. Minimal 30.000 kali 15.000, ya. 450 juta. Besar sekali, kan? Ya. Itu di Amerika atau di negara maju. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan apakah bisa seperti ini? Bisa. Kalau Anda nanti melengkapi skill Anda dengan bahasa Inggris yang bagus, ya, Anda bisa mengambil sertifikat standar internasional. Ya, pertama nasional dulu, Anda harus menguasai standar nasional yang berbahasa Indonesia, kemudian nanti tingkatkan internasional. Nanti Anda bisa matok gaji Anda itu paling enggak ya $30-an. Ini ya, the median salary for plumber was $51.000 di tahun 2016. Kemudian paling tinggi itu ada mencapai sampai $90.000. Ya. Kemudian yang terendah 10%, ya, 10% dari jumlah ahli plumbers itu menerima gaji tadi sekitar 450 juta setahun. Menarik nggak? Ada yang tertarik nggak, deh? Nah, kira-kira gimana kira-kira? Nah, ini pertama saya tunjukkan ini dulu supaya Anda nanti, ya, kan Anda masih bingung nih kalau biasanya anak-anak masih semester sekarang kan ke depan ingin jadi apa masih bingung. Ya, bisa sampaikan sebagai alternatif kalau Anda ke depan mau punya cita-cita sebagai seorang ahli. Nah, semua bangunan butuh plumber ini. Nah, ini gajinya, ya. Ini di negara-negara ini. The highest paid in the plumber profession work in the metropolitan area of Nassau County, New York, Washington. Ya. Ini gajinya sampai 94.000, 81. Ya, keren ya. Jadi plumber. Nah, kerjaannya apa sih plumber itu? Ya. Ini kita kenalkan dulu fungsi dan peralatan plumbing. Informasi atau pengetahuan pada Anda, apa sih kerjaannya plumber? Kerjaannya bersih ke tempat-tempat tertentu dengan tekanan cukup atau mengalirkan air panas. Ya. Contohnya kalau Anda pernah menginap di hotel, ya, kalau Anda mau mandi itu kan ada air panasnya. Air panas itu butuh instalasi khusus, perpipaan khusus. Seperti yang mungkin Anda nggak pernah memikirkan, ya, kalau Anda mau berangkat sekolah, ya, Anda mau bekerja, Anda masuk ke kamar mandi, tahu-tahu sudah ada air, ya kan? Anda kadang mikir nggak airnya dari mana, bagaimana air sampai ke tempat kamar mandi, ya kan?
itu ada fasilitas-fasilitasnya. Ada pompa, ada pipa, ada aksesoris ya. Mengalirkan air kotor dari tempat tertentu tanpa mencemari lingkungan. Air kotor itu air sisa atau air limbah yang sudah dipakai, yang tercampur dengan bahan pencemar yang harus Anda buang supaya tidak memberikan risiko terhadap lingkungan. Kemudian juga menyediakan air untuk mencegah kebakaran. Ya. Nah, kalau kebakaran itu kalahnya sama siapa? Api, kalahnya sama air kan. Ini plumber itu dia harus bisa juga membuat fasilitas untuk hidran. Ya. Kalau Anda pernah perhatikan, ya, di kampus kita itu juga ada fasilitas hidran. Fasilitas hidran itu fasilitas yang diperlukan bila saat tertentu itu terjadi kecelakaan atau terjadi kebakaran sehingga membutuhkan air yang selalu ready atau selalu tersedia. Nah, biasanya fasilitas hidran ini menggunakan bak khusus yang tidak boleh digunakan untuk penggunaan air yang lain. Ya, karena apa? Karena kalau kita pakai tampungan yang bercampur dengan penggunaan lain, misalkan tahu-tahu ada kebakaran, stok air di bak penampung sudah nggak ada. Nah, jenis peralatan plumbing ini ada peralatan untuk penyediaan air bersih atau air minum, peralatan untuk penyediaan air panas, peralatan untuk penyediaan buangan, pen, ya, peralatan saniter, plumbing fixture, peralatan dapur, mencuci, ya, dan peralatan penyediaan gas oksigen. Nah, gas oksigen udara ini kalau Anda pernah berkunjung ke rumah sakit, ini ada tabung oksigen yang berada di dekat tempat tidur. Nah, ini ada berarti kan pasti ada gas. Kemudian di negara 4 musim, itu ada juga yang menyediakan fasilitas pemanas ruangan. Ya, pemanas ruangan ini bentuknya semacam filamen, ya, semacam pipa-pipa gitu, yang mendapat cairan atau maupun gas pemanas ya yang tersentral dari bawah. Ini harus pakai pipa. Kemudian perencanaan sistem plumbing. Plumbing ini bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan gedung. Jadi kalau Anda mau membuat gedung, mungkin Anda sudah lulus ya, bangun gedung, Anda buat desain gambar desainnya. Nah, itu nggak boleh terlewat sistem plumbingnya, ya kan? Kalau Anda buat bangunan gedung kan pasti di situ ada kamar mandi, ya kan? Ada WC, ada wastafel, ya, ada tempat cuci, ada kran-kran, ya kan? Nah, kran-kran itu harus Anda gambarkan juga sistem perpipaannya. Jadi plumbing ini bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan gedung. Ya. Nah, perencanaannya dan perancangannya itu harus dilaksanakan bersamaan, orang teknik sipil, orang arsitek, kemudian mekanikal dan elektrikal. Elektrikal itu contohnya instalasi pelistrikan. Anda butuh berapa titik lampu, Anda berapa puluh saklar, ya kan? Berapa titik untuk colokan. Itu kalau untuk bangunan rumah ya. Kalau untuk bangunan gedung mungkin butuh juga lift. Ya. Kalau Anda datang ke kantor-kantor yang memiliki banyak lantai, lebih dari 3 lantai, biasanya dilengkapi dengan lift. Nah, ini harus didesain bersamaan antara arsitek, teknik sipil, mekanikan, dan elektrikal. Prosedur perencanaannya merancang konsep, jenis dan penggunaan gedung. Kenapa pengaruh? Ya, karena kalau gedung itu digunakan untuk sekolah atau kampus, dengan gedung digunakan untuk hotel, gedung untuk rumah sakit pasti akan berbeda kebutuhan airnya. Ya enggak? Kayak kampus gitu kan. Kampus paling diisi mahasiswa pada saat jam kerja. Ya. Beda dengan hotel. Ya, hotel bisa mungkin 24 jam dihuni. Kemudian rumah sakit juga beda. Ya. Ini artinya kita harus memahami jenis dan penggunaan gedung. Apalagi saat ini ya, kampus-kampus sepi ya.
kampus sepi ya, mahasiswa pada kerja di domisili masing-masing. Kemudian denah bangunan, jumlah penghuni atau pengguna, penelitian lapangan dilakukan untuk melakukan inventarisasi dan orientasi lokasi tersebut apakah jauh atau dekat dengan penyedia air bersih. Oh, di sini sudah ada PDAM. Oh, belum ada air bersih, berarti harus membuat sumur misalkan. Oh, sumurnya airnya nggak bagus, misalkan. Harus berlangganan dulu ke PDAM dan seterusnya. Kemudian diskusi dengan instansi pemerintah yang berwenang, misalkan kaitannya dengan air limbah. Ya, air limbah itu di dekat lokasi bangunan sudah ada riolnya belum? Kalau sudah ada riolnya, Anda harus memasukkan limbahnya ke sistem riol yang ada. Kemudian membuat rencana dasar. Ya, rencana dasar ini ada pertemuan dengan pemilik gedung, perancang gedung, menyesuaikan dengan persyaratan, ya, peralatan, kemudian melakukan perancangan. Setelah itu pelaksanaan. Nah, syarat itu dirawat dan diperbaiki. Pipa dapat segera diperbaiki tanpa merusak struktur bangunan. Ketika memperhatikan aspek kesehatan, tidak mengganggu struktur bangunan, pilih yang murah, spesifikasi sesuai kebutuhan, cukup kuat dan awet, minimalkan tikungan atau belokan. Kenapa minimalkan tikungan dan belokan? Karena tikungan akan mengurangi kelancaran buangan atau menambah halangan. Jadi kalau airnya itu membawa kotoran, ya misalkan ada partikel padatnya, itu saat lewat tikungan dia akan mungkin bisa tersumbat, mungkin bisa menyumbat, ya. Nah, nanti lama-kelamaan akan mengganggu kelancaran distribusi air yang melewati sistem pelampingan. Nah, ini contoh produk-produk pipa yang ada di toko, ya, ada di pasaran. Ini sekarang banyak sekali produk pipa yang bentuknya seperti plastik, ya, seperti plastik, seperti karet, tapi sudah cukup kuat, ya. Gedung-gedung bahkan sekarang banyak menggunakan pipa yang seperti ini. Karena apa? Karena anti karat, ya, tahan tekanan tinggi, tahan panas, ya, mudah dibentuk, ya, dibelok-belokkannya mudah, tidak sesusah kalau pipanya dari logam. Ya, ini ada, kalau Anda perhatikan yang di toko itu ada warna-warni pipa konduit, tahan tekanan tidak mudah pecah. Ini ada untuk kabel listrik, ada untuk televisi, ada kabel data, kabel CCTV, kabel audio, kabel alarm. Ya, nah ini kalau yang pipa ini yang seperti ini. Pipa modern, bespec, ini pipa air panas dingin, tahan panas, tahan tekanan tinggi, anti karat, bebas bocor, dan ekonomis. Kalau dulu itu kan pipa, kenapa disebut plumbing? Karena bahannya dari plumbum. Ya, plumbum itu apa? Tebal ya. Nah, ini sekarang seperti ini bentuknya. Pipa-pipa ini. Ya. Pernah lihat pipa seperti ini? Pernah belum deh? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah kan? Ya. Pernah, Pak. Oke. Ya, berarti Anda sudah mengenal ya. Tinggal kemudian selanjutnya ini ada sakit di bawah. Oke, maaf deh. Kemudian dalam tadi ya, pada saat Anda akan merancang, kan Anda harus tahu sumber air bersih. Bersih itu bisa didapatkan dari mana, Anda harus melakukan survei. Bisa dari PDAM, bisa sumur gali. Ya. Syaratnya seperti apa? Kalau tanahnya mudah retak dan runtuh, tinggi dinding sumur dari permukaan lantai minimal 3 meter.
diberi casing sampai muka air tanah terendah dengan pipa beton bertulang. Ya. Kalau tanahnya tidak mudah retak dan runtuh, menggunakan dinding 3 meter tanpa pipa beton bertulang. Nah, ini sistem prinsip dasar penyediaan air bersih. Ini kita mengacu pada undang-undang, air minum yang boleh melalui plumbing, kita pakai SNI nomor 01, 0287. Kalau ada yang baru, mungkin Anda bisa menggunakan yang lebih baru, karena ini sudah cukup lama. Kemudian persyaratan SNI 2 untuk perairan darat. Tapi nanti coba dicek. Anda bisa mengecek SNI tentang plumbing di www.bsn or saya tunjukkan punya koleksi SNI, saya punya koleksinya, SNI-nya. Kita share ke WA kalau sudah WA-nya. Sistem plumbing pada bangunan gedung. Bisa dilihat jadi ini ya. Sistem plumbing pada bangunan gedung. Nah, SNI ini dia mengatur syarat-syarat sistem plumbing, kemudian bagaimana penyediaan air minum, kemudian air limbah, kemudian buangan drainase, kemudian bahan peralatan plumbing, tahap perancangan, kemudian juga pengujian. Nanti bisa Anda baca, ya ini sebagai salah satu referensi utama. Ya ini referensi utama. Kenapa saya sebut sebagai referensi utama? Karena kalau nanti Anda bekerja terkait dengan plumbing pada saat Anda bekerja, acuannya ya SNI ini. Sama kalau apa? Oh nggak kelihatan ya gambarnya ya? Tidak kelihatan, Pak. Ya, nggak kelihatan. Sebentar. Tuh. Ini tetap nggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini nama SNI-nya, sistem plumbing pada bangunan gedung. Nanti akan saya share lewat WA ya. Ini termasuk baru nih 2015 ya. Nah, ini adalah acuan utama. Karena nanti Anda kalau kerja ya nah, ini kelihatan ya. Nah, coba Anda perhatikan di ruang lingkup ya. Nanti di dalam daftar SNI ini ada syarat-syarat sistem plumbing yang harus Anda pahami. Kemudian sistem penyediaan air minum, sistem air limbah, kemudian drainase. Setelah itu juga akan dibahas tentang bahan peralatan plumbing, tahapan perencanaan dan pengujian. Nah, Anda harus mulai familiar di SNI ini membaca bekerja di bidang ya. Acuan normatifnya pakai SNI ini. Ya. Akan standar yang berlaku internasional itu kalau Anda mengerjakan proyek-proyek dengan dana internasional. Tapi kalau Anda mengerjakan proyek pemerintah, ya, gedung-gedung pemerintah, Anda mengacunya ini. Sehingga kalau ada kesalahan desain, ya, kalau Anda sebetulnya sudah mengacu ini, Anda tidak disalahkan. Kalau dianggap terjadi kerusakan, tapi Anda sudah mengacu ini, Anda enggak disalahkan. Nah, sebetulnya selain acuan ini, ada acuan normatif yang lain yang juga diacu dalam SNI ini. Ada pipa PVC, ada penyambung, tata cara perencanaan sistem pipa tegak. Ya. Proses duduk pun diatur. Ya. Ini standar nasional Indonesia ini kenapa harus diatur pakai standar? Supaya diperoleh
keseragaman ya produk yang dipakai atau desain yang dihasilkan dalam suatu proses desain maupun pelaksanaan pembangunan. Misalkan kita mau buat perencanaan bangunan di Sumatera, ya, atau di Kalimantan, atau di Jawa, ya. Mungkin konsultannya boleh berbeda, tapi produk dari desainnya itu kualitasnya harus sama. Karena apa? Karena yang diacu satu adalah SNI ini. Ya. Seperti yang lain kan, Anda menghitung beton, ya, SNI-nya SNI beton juga, kayu SNI-nya SNI kayu. Ya, akan diatur definisi, ya. Nanti akan ada gambar-gambar ini, yang ini akan nantinya akan Anda gunakan untuk melaksanakan tugas, ya. Ini ada kloset, ya, ada pipa, tentunya nanti ngajunya ini. Saat umum, ini ada contoh penandaan pipa, ya. Kemudian ada ini contoh yang dipelajari atau diatur istilahnya, ya. Kalau SNI kan itu mengatur, menyetandarkan, ini sudah diatur di sini. Oke. Nanti kita kelas buat WAD ya, nanti ini saya share ya, supaya Anda bisa langsung menggunakan untuk tugas. Ya, saya stop dulu. Kemudian, nah, kita lanjutkan. Saya lanjutkan dengan kelihatan ya. Kembali ke PowerPoint. Prinsip dasar sistem penyediaan air bersih. Tadi disebutkan bahwa kualitas air yang akan kita ambil atau kita pakai dan kualitas yang disyaratkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, kalau melihat aturan tentang kualitas air, itu peraturan yang mengeluarkan adalah Menteri Kesehatan. Kalau awam itu kan yang penting tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, ya. Nah, kalau di situ diacu bahwa kualitas air itu dapat dilihat dari aman secara fisik, aman secara kimia, aman secara biologis, ya. Secara kimia aman itu artinya tidak ada bahan pencemar yang larut di dalam air yang akan kita pakai. Ya. Aman secara biologis artinya tidak ada kuman-kuman, tidak ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit yang tercampur atau mengalir bersama air tadi. Kemudian secara fisik itu airnya keruh misalkan, ya. Itu bagaimana menghilangkan bahan pencemar, ya. Kalau secara fisik mungkin menggunakan saringan, ya, menggunakan filter, ya. Secara kimia Anda menambahkan bahan kimia penetralisir, ya. Biologi Anda mencari tambahan bahan untuk mematikan kuman-kuman, ya. Kemudian terkait dengan perpipaan, untuk mencegah pencemaran air, jadi kalau air kotor itu tidak boleh dialirkan bercampur dengan air bersih. Coba Anda perhatikan nanti di rumah Anda, air bersih nyampur nggak dengan air kotor? Nggak kan? Nggak boleh, karena itu ada syarat tidak boleh, tidak boleh kotor, tidak boleh campur. Nah, disebut pencegahan pencemaran, larangan adanya hubungan pintas. Jadi sistem perpipaan yang ada itu tidak boleh membiarkan terjadinya proses pencampuran antara air bersih dan air kotor. Air yang akan dipakai dengan air yang dibuang. Kemudian perlindungan terhadap pencemaran oleh pelatan lain berupa pencegahan aliran balik dan efek sifon balik, back siphonage. Pelatan yang dapat menyebabkan efek sifon balik antara lain penyimpan air,
tangki air, tangki ekspansi, menara pendingin, kolam renang, ya. Ini nggak boleh. Misalkan, ya, ini harus ada cermati sistemnya sehingga tidak menimbulkan efek aliran balik. Kemudian bagaimana mencegah aliran balik? Ini dapat dilakukan dengan menyediakan celah udara atau memasang penahan aliran, yaitu membuat celah udara antara bagian terencah dari lubang pipa atau keran yang akan mengisi air ke dalam tangki, kemudian atau menambahkan pemecah vakum tekanan positif. Ya. Kemudian yang juga dicegah adalah terjadinya pukulan air atau water hammer. Pukulan air atau water hammer ini terjadi pada saat terjadi penutupan katup secara tiba-tiba. Ya. Kalau Anda mengalirkan air, ya cukup kencang gitu, kemudian tahu-tahu Anda tutup katupnya, nanti akan terjadi yang namanya water hammer ini. Jadi airnya ketutup, kemudian terjadi rambatan air ke hulu, bisa terjadi suara seperti letusan atau ledakan. Ya. Suara seperti letusan atau ledakan ini kalau tidak cermat, ya, bisa memecahkan sambungan pipa atau memecah pipa, merusak pipa, saking besarnya tekanannya terjadi. Bisa dicek di bukunya Sofyan dan Morimura halaman 32. Nah. Oke, mungkin saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik, kira-kira paling nggak ada gambaran nggak profesi plumber itu seperti apa? Tahap pertama ini. Kira-kira paham ya? Kira-kira ya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Sudah pertanyaan belum? Sudah ya? Sudah paham ya? Kemudian ini tadi sudah saya buka, ini ada RX 2003. Ini ada yang lebih lama lagi, ini tata cara perencanaan plumbing. Saya share dulu sebentar. Nah, ini yang lain, yang lainnya lebih lama. Ya, perencanaannya merencanakan jaringan pipa air minum, memilih alat plumbing, menetapkan jumlah alat plumbing setiap lantai atau kelompok ruang. Ya, kemudian memilih peralatan bantu. Ada semua di sini. Ya. Oke, kelihatan ya Dek, ini Dek. Nah, kemudian sebentar, saya stop dulu. Oke, saya kembali ke sini. Ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh namanya diagram skematik aksonometri, penyediaan air dan buangan air menggunakan sistem. Nanti di tugas Anda, ya nanti Anda mungkin dapat tugas membuat sistem pipa untuk 3 lantai, 4 lantai. Nanti produknya salah satunya ada seperti ini. Ya. Ini, ya, ini, ya, aksonometrinya itu. Nah ini.
Kita membuat diagram Riser ya, atau isometric diagram Riser. Bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti tadi ya. Nah, di masing-masing itu nanti Anda cantumkan, misalnya ada bata, kemudian kemiringannya berapa, sambungannya berapa, panjangnya berapa, elevasinya di plus berapa. Nah, selain memudahkan nanti di tahap pelaksanaan pembangunan, diagram ini juga sangat diperlukan dalam penyiapan kebutuhan alat dan bahan. Ya, kita kan nggak tahu berapa jumlah pipa yang akan dibeli oleh kontraktor kalau nggak punya diagram seperti ini. Ya. Kalau punya diagram seperti ini, misalkan kontraktor bulan depan akan mulai mengerjakan plumbing. Jadi dia sebulan sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya harus sudah order. Oh, saya butuh pipa diameter sekian, diameter 2 in, misalkan sebanyak 10 lonjor, sebanyak 50 lonjor. Oh, saya butuh kening, saya butuh T, saya butuh pipa dengan diameter lebih kecil, dan seterusnya. Ini dapat diketahui dengan menyisir diagram Riser atau aksономetris. Ya. Jadi nantinya di akhir semester, produk tugas yang harus Anda kerjakan, salah satunya adalah membuat ini. Paham ya? Paham ya, Dik? Nah, kalau di semester sebelumnya, itu nanti asisten akan membagikan, Anda nanti harus membuat kelompok ya. Asisten akan membagikan tugas untuk masing-masing kelompok yang tidak sama. Mungkin kelompok A diberi tugas untuk mendesain bangunan 3 lantai untuk sekolah. Mungkin bangunan 3 lantai untuk kantor. Dan seterusnya ya. Nanti Anda harus bisa menambahkan tugas yang diberikan oleh asisten. Kira ini hanya plumbing itu ya, plumber dia bisa desain, bisa membangun, bisa melakukan OP ya, pemeliharaan dan pengoperasian. Nah, nanti Anda buat seperti ini kalau dipotong. Lantai 1 ada apa ya? Kamar mandi, ada wastafel, ada kloset misalkan. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada belum? Ada pertanyaan belum? Pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Paham kira-kira yang tak sampaikan? Belum ada pertanyaan ya? Oke. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin penjelasan saya untuk pertemuan awal ini dapat saya akhiri ya sebentar lagi. Jadi kalau di dalam regulasi yang dikeluarkan oleh UGM untuk kuliah tatap layar, ya, kuliah menggunakan daring, ini waktu yang digunakan ini bisa lebih singkat ya. Setelah itu dilanjutkan bisa dengan komunikasi via WA atau pembagian tugas, konsultasi model yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan, apakah kita akhiri pertemuan hari ini? Mungkin bisa ya. Oke, karena ini Pak Praktikum, nanti saya kira
ketua kelas buat grup WA, saya membagikan bahan bacaan ya, atau referensi dan juga tugas-tugas. Oke. Resensinya bagaimana? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ini saya catat ada 46 partisipan ya. Berarti 45 mahasiswa, ya kan? Totalnya berapa yang ngambil mata kuliah? Nanti saya absen aja. Nanti yang paling ketua kelas nanti bisa mengecek siapa yang nggak masuk hari ini ya. Nanti sampaikan ke saya. Nanti sore atau nanti malam saya inputkan di Simaster. Gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri. Ya. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah perdana ini. Tujuan dari kuliah perdana ini untuk menyampaikan kepada mahasiswa tata cara perkuliahan, ya, peraturan-peraturan atau apa saja yang perlu Anda pelajari sampai nanti di ujian akhir ada tempuh. Kalau untuk praktikum nanti akan banyak ke tugas-tugas terutama. Baik, sementara gitu deh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Presentasinya sama-sama. Nah, nanti coba-coba presentasinya itu caranya gimana ya? Sebentar, jangan live dulu ya, sebentar. Partisipan, bisa nggak langsung saya cari gitu, bisa nggak ya? Di partisipan, terus ini di name, ini bisa nggak ya, terus di oh nggak bisa ya. Ya, ini ada pertanyaan, permisi Pak, jika tidak menghubungi atau berdiskusi melalui apa ya Pak? Tadi saya sampaikan ya, nanti ketua kelas akan membuat WA group ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Oke. Terima kasih, Pak.